Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah dengan 3 NIM terakhir 092. Saya akan menjelaskan tentang konflik antar generasi pada dewasa tengah. Mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dewasa tengah. Masa dewasa tengah atau sering disebut sebagai middle adulthood merupakan fase perkembangan manusia yang umumnya terbentang antara usia 40 hingga 65 tahun. Fase ini sering dianggap sebagai masa transisi yang kompleks karena melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan psikososial yang signifikan. Di rentang usia ini, seseorang biasanya juga punya banyak pengalaman hidup, tetapi tantangan yang juga mereka harus dihadapi dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Terkadang apa yang mereka pelajari dulu sudah tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di masa sekarang. Lalu perubahan-perubahan yang terjadi pada masa dewasa tengah. Pada aspek fisik, terjadi penurunan kondisi fisik seperti kulit mengendur, rambut menipis, serta penurunan penglihatan dan pendengaran. Tinggi badan menyusut dan berat badan bertambah. Selain itu, massa otot pun berkurang, fungsi sendi yang menurun, dan beresiko mengalami osteoporosis. Tekanan darah dan kolesterol mereka juga cenderung meningkat. Perubahan yang terjadi pada aspek kognitifnya terjadi kemunduran pada daya ingat, terutama memori jangka panjang. Penurunan ini dipengaruhi oleh proses penuaan, kesehatan yang buruk, dan sikap negatif. Lalu perubahan pada sosial emosionalnya, pada kehidupan sosial dan pribadi mereka menjadi lebih kompleks. Dengan peran yang lebih besar serta kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih intim. Namun, jika gagal membangun hubungan yang lebih dekat dapat menyebabkan perasaan terisolasi. Pada tahap ini muncul generativitas dan peningkatan minat religius sebagai cara menjaga stabilitas psikologis dan mengurangi rasa stres. Lalu pengertian konflik itu sendiri adalah situasi yang muncul akibat adanya pendapat yang berbeda atau perspektif antara kelompok, individu, bahkan antar organisasi. Lalu konflik antar generasi adalah ketidaksesuaian dan pertentangan yang timbul dari kesenjangan atau gap antara kelompok orang dari berbagai generasi yang memiliki perbedaan signifikan dalam nilai, cara kerja, gaya komunikasi, dan perilaku. Penyebab-penyebab konflik antar generasi. 1. Kesenjangan literasi digital antara orang tua dan anak. 2. Perbedaan nilai, pola pikir, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Gaya pengasuhan yang otoriter tidak sesuai dengan tuntutan kemandirian anak. 4. Minimnya ruang dialog yang setara dalam keluarga. 5. Perbedaan pola komunikasi. 6. Ketegangan antara kontrol orang tua dan kebutuhan privasi anak. Lalu ada dampak-dampak konflik antar generasi. 1. Terjadinya kesenjangan emosional antara individu dari generasi yang berbeda. 2. Komunikasi menjadi tidak efektif, kurang terbuka, dan minim empati. 3. Hubungan sosial menjadi lebih renggang atau kurang harmonis. 4. Munculnya sikap saling tidak memahami dan prasangka. 5. Dapat memicu konflik terbuka dalam kelompok atau lingkungan sosial. Cara mengatasi konflik antar generasi ini adalah 1. Peningkatan literasi digital dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman antar generasi. 2. Menggunakan pendekatan dialogis, komunikasi terbuka dan secara dua arah. 3. Menerapkan mendengarkan aktif, memahami tanpa menghakimi satu sama lain. 4. Melakukan konseling keluarga atau pendidikan komunikasi. 5. Membangun komunikasi yang empatik dan saling menghargai satu sama lain. Kesimpulannya, konflik antar generasi terjadi akibat perbedaan nilai, pola pikir, dan komunikasi yang semakin diperkuat oleh perkembangan era digital. Dampaknya meliputi kesenjangan emosional,
komunikasi yang tidak efektif, dan hubungan yang renggang. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi empati, dialog yang terbuka, dan saling memahami untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.